Kira-kira aplikasi apa saja ya yang cocok untuk melakukan kegiatan kesekretariatan? Ada Microsoft Teams dan Evernote. Teams merupakan aplikasi kolaborasi milik Microsoft yang dibuat untuk pekerjaan hybrid sehingga memudahkan sebuah tim untuk tetap mendapatkan informasi yang tertata dan terhubung, semuanya di satu tempat. Menu atau fitur yang ada pada Microsoft Teams diantaranya: yang pertama yaitu obrolan. Menu ini digunakan untuk mengirim pesan kepada seseorang atau grup untuk berbicara tentang pekerjaan, proyek, atau hanya untuk bersenang-senang. Yang kedua ada menu Teams. Pada menu ini kita dapat membuat tim dan saluran untuk mengumpulkan orang-orang dan bekerja di ruang fokus dengan percakapan dan file. Yang ketiga ada menu kalender. Pada menu ini kita dapat terhubung dengan orang sebelum, selama, dan setelah rapat sehingga persiapan dan tindak lanjut mudah ditemukan. Kalender Teams ini disinkronkan dengan kalender Outlook kita. Yang terakhir merupakan menu aplikasi. Kita bisa temukan aplikasi yang tak asing lagi dan jelajahi aplikasi baru untuk menyederhanakan, mengustomisasi, dan mengelola cara kita bekerja. Nah, cara menggunakan aplikasi Teams ini juga sangat mudah. Yang pertama, pada Windows kita klik Start lalu pilih Microsoft Teams. Selanjutnya, kita melakukan sign in dengan akun Microsoft 365 kita dengan memasukkan username dan password. Untuk memilih Teams dan channel, kita dapat melakukan: yang pertama, pilih menu Teams di bagian kiri pada aplikasi dan pilihlah tim yang diinginkan. Jika tidak memiliki tim dan ingin membuatnya, klik Onboard Your Teams. Berikutnya, pilih channel dan lihat fitur obrolan dan fitur lainnya. Aplikasi Microsoft Teams sangat memudahkan kita saat melakukan pekerjaan kesekretariatan atau pekerjaan kantor. Dengan aplikasi multifungsi ini, kita sebagai sekretaris dapat merancang sebuah meeting atau rapat secara online, membuat undangan dan membuat reminder untuk para peserta rapat, serta mengkoordinir para rekan kerja dalam mengerjakan tugas masing-masing. Setelah Microsoft Teams, ada sebuah aplikasi bernama aplikasi Evernote. Evernote adalah sebuah aplikasi produktivitas dan digital yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menyimpan, mengatur, dan mencari catatan, ide, maupun informasi penting. Keunggulan Evernote terletak pada kemampuannya untuk menyediakan pengalaman catatan yang terintegrasi. Pengguna juga dapat mudah menyimpan, mengorganisir, dan mengakses catatan mereka di mana saja dan kapan saja. Beberapa fitur utama dari Evernote antara lain: yang pertama, pembuatan catatan. Pengguna dapat membuat catatan teks, catatan suara, foto, dan catatan tulisan tangan. Yang kedua ada pengorganisasian. Evernote memungkinkan pengguna untuk membuat catatan dalam bentuk buku catatan, mengatur catatan dalam folder dan subfolder, dan serta memberikan tag untuk membantu pengelompokan dan pencarian yang lebih mudah. Yang ketiga ada penyimpanan dan sinkronisasi. Catatan yang dibuat di Evernote ini secara otomatis disimpan di cloud sehingga pengguna dapat mengaksesnya dari berbagai perangkat. Perubahan ini yang dilakukan di satu perangkat akan segera terlihat di perangkat lain yang terhubung dengan akun yang sama. Yang keempat ada pencarian cepat. Jadi Evernote ini memiliki fitur pencarian yang kuat dan tepat yang memungkinkan pengguna dengan mudah menemukan catatan berdasarkan dengan judul, teks dalam catatan, teks, atau bahkan dalam konten-konten foto. 5. Kolaborasi. Pengguna dapat berbagi catatan dengan orang lain sehingga memungkinkan kolaborasi dalam proyek atau pengorganisasian kelompok. Yang keenam ada integrasi aplikasi. Jadi Evernote ini dapat diintegrasi dengan berbagai aplikasi lain seperti Microsoft Outlook, Google Drive, dan Dropbox untuk memudahkan impor dan ekspor konten. Berikut ada langkah-langkah umum untuk menggunakan Evernote. Jadi pertama tuh kita harus unduh dan install aplikasi, bisa dari situs web resmi atau toko aplikasi yang sesuai dengan perangkat Anda. Ikuti saja petunjuk instalasi yang diberikan. Nomor kedua ada buat akun atau masuk. Buka Evernote Anda dan daftar untuk membuat akun baru atau masuk dengan akun yang sudah ada.
Nomor 3, membuat catatan baru. Setelah masuk, Anda dapat memulai membuat catatan baru, klik atau tekan tombol buat catatan baru atau ikon tambah di aplikasi untuk memulai. Jadi, dengan fitur-fitur yang dimiliki, Evernote dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam keseharian untuk mengorganisir, mengelola, dan menyimpan informasi penting serta berkolaborasi dengan rekan kerja atau tim. Dalam konteks kesekretariatan, Evernote dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk membantu mengorganisir, mengelola, dan menyimpan informasi penting. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai bagaimana Evernote dapat digunakan dalam kesekretariatan. Yang pertama ada mengorganisir informasi. Jadi Evernote memungkinkan Anda untuk membuat catatan jadi berbagai dalam format. Jadi contohnya seperti teks, gambar, audio, dan catatan tangan. Yang kedua ada mengelola tugas dan jadwal. Jadi kita bisa dapat menggunakan Evernote untuk membuat daftar tugas, mengatur deadline, dan mengingatkan jadwal pertemuan atau kegiatan lainnya. Yang ketiga ada menyimpan dan mencari informasi. Evernote adalah tempat aman untuk menyimpan informasi penting seperti dokumen, catatan rapat, arsip, ataupun kartu nama digital. Yang keempat ada kolaborasi dengan rekan kerja atau tim. Evernote memungkinkan Anda untuk berbagi catatan dengan rekan kerja atau anggota tim. Jadi, dengan menggunakan Evernote dalam kesekretariatan, Anda dapat mengatur dan mengelola informasi dengan lebih terstruktur, menghemat waktu dan dalam pencarian informasi, berkolaborasi dengan rekan kerja, dan tetap terorganisir dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Jadi, dapat meningkatkan efisiensi kerja tim dan serta memudahkan akses dan pertukaran informasi yang penting dalam lingkungan kerja.